Halo, selamat datang lagi di YouTube channel dari Sistok. Di video kali ini, kita akan sedikit memperbaiki mindset bagi kalian yang masuk ke pasar saham karena mengincar capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga saham. Jadi kalau kalian yang mengincar capital gain, sebenarnya apa sih yang perlu kalian analisa lebih lanjut? Apakah fundamental itu penting? Nah, kami akan menjelaskan bahwa untuk yang mengincar capital gain, ini dia beberapa kekurangan dari analisa fundamental. Ya, jadi selama ini kalau harga saham jatuh, banyak yang berani averaging down atau beli lagi di harga bawah karena alasan katanya fundamentalnya masih baik ya. Tapi kita lihat contoh kasus nyata BBRI misalnya, apa yang terjadi sekarang? Sudah berapa rupiah investor terjebak di saham ini karena terus-terusan averaging down. Dan juga saham ini masih saja downtrend dan dipermainkan oleh big money ya, dalam hal ini asing. Tapi kalau saham ini rebound saja atau naik, orang-orang akan langsung bilang, tuh kan benar, in fundamental we trust. Nah, ini sebenarnya cuma dihubung-hubungkan saja. Kalau harga saham naik dan laba naik atau ada good news, maka akan dikaitkan dengan berita atau laporan keuangan tersebut. Ya, tapi kalau harganya turun, namun laporan keuangannya naik, nah ataupun sebaliknya, laporan keuangannya turun, harganya naik. Nah, ini pada diem aja nih yang analis fundamental. Maksudnya yang mengkomentari tentang laporan keuangan. Mereka tidak bisa mencari-cari lagi alasan. Jadi sebenarnya kenaikan harga saham ataupun penurunannya sama sekali tidak dikaitkan oleh fundamental. Ya. Sekali lagi kami tekankan, yang mengatur baik dalam short term maupun long term itu sebenarnya adalah big money dari saham itu sendiri. Mau sebagus apapun saham itu, tapi tidak ada yang membeli, tidak ada dana besar yang membeli, harganya cuma akan stagnan di sana saja. Nah, tapi yang namanya investor ya, kalau orang bilang ada gula ada semut ya. Jadi kalau memang emiten itu bagus, pasti banyak yang melirik. Nah, tapi sekali lagi, bagi kalian yang mengincar capital gain, jadi fundamental ini bukan penggerak. Ya, bukan yang memastikan pergerakan, tapi big money tersebut. Nah, ini contohnya. Ini adalah laporan keuangan dari Unicharm. Ya, kita lihat awalnya waktu IPO, baru saja IPO ya. Dan waktu IPO maksud saya, nah dia ini masih untung. Tapi kalau kita lihat ya laporan keuangan saat itu, net profit margin dari Unicharm ini memang kecil. Ya, cuma 4%-an. Sangat kecil. Return on equity-nya juga kecil. Ya, seharusnya investor, kalau memang harga saham bergerak sesuai dengan fundamental, investor tidak ada yang mau membeli saham ini, betul? Nah, apalagi ini di kuartal pertama 2020 terbukti dia akhirnya rugi. Ya, penyebab kerugian terbesarnya itu adalah karena dia ada muncul nih kerugian dari selisih kurs. Kalau kalian lihat, teman-teman lihat. Inilah yang membuat dia salesnya udah dikit nih, kenaikan salesnya cuma dikit. Yang laba bruto ini dari tahun lalu dengan tahun ini cuma dikit, lalu tiba-tiba muncul yang namanya kerugian dari kurs, naik sangat besar dari tahun lalu. Dan juga bisa dilihat beban umum dan administrasi, nah ini juga naik. Nah, begitu ada sedikit saja kenaikan dari beban operasi maupun ada kerugian kurs, langsung menggerus labanya yang tadinya masih profit jadi langsung rugi. Lihat nih, rugi laba per saham 32. Jadi banyak sekali hal-hal detail dalam laporan keuangan yang harus kita perhatikan. Ya, ternyata tidak bagus. Memang benar tidak bagus. Harusnya tidak ada yang membeli saham ini dong. Tapi kenyataannya, kita lihat grafiknya, ini masih naik.
Ya, saham Unicharm ini pernah turun sampai 900-an perak, lalu sekarang naik melejit sangat tinggi ya, sampai 1630 terakhir. 1625 ya di perdagangan 20 Mei terakhir. Nah, berarti ini menandakan fundamental tidak mempengaruhi harga saham. Walaupun belum keluar kuartal 1 yang menyatakan dia rugi, harusnya dari awal seorang investor itu tahu ini perusahaan kurang profitable, kurang efisien, karena net profit marginnya juga sedikit, penjualannya cuma naik-naik tipis. Ya, harusnya tidak akan melejit harganya. Nah, tapi kenyataannya harganya naik. Ini. Lalu, kalau kita lihat sebenarnya tidak perlu kita sulit-sulit menganalisa laporan keuangan, karena kalau kita lihat sebenarnya dari bandarmologinya itu memang sedang diakumulasi. Ya. Jadi memang kalau sudah lihat indikasi akumulasi ya tinggal kita masuk saja, pasti harganya naik. Tidak perlu melihat apakah dia rugi, apakah dia untung, pasti akan naik. Nah, jadi disitulah teman-teman kuncinya, bahwa yang mengatur sekali lagi adalah bandar. Jadi kekurangan dari fundamental itu terlalu banyak informasi detail yang harus kita perhatikan. Ya, kita jadi tidak perlu lagi pusing menganalisa, menghitung angka-angka yang rumit di laporan keuangan, apalagi banyak sekali yang bisa dimanipulasi. Kalau kalian follow Instagram kami, di sana kami ada jelaskan tentang asymmetric information. Ya, di situ kita jelaskan bahwa bagaimanapun kita cari, kita baca laporan keuangan yang beratus-ratus lembar tersebut, bagaimanapun kita meneliti catatan kaki dari laporan keuangan supaya tahu kejadian internal perusahaan, kita tidak akan pernah bisa tahu 100%. Ya, dan pasti masih ada hal-hal yang bisa dimanipulasi. Laporan keuangan tersebut tidak real time, tidak up to date. Seringnya sahamnya naik dulu baru keluar berita bagus, atau sahamnya turun dulu baru keluar laporan keuangan yang jelek beritanya. Jadi kita tidak perlu menunggu berita maupun laporan keuangan tersebut karena simply ada indikasi bandarmologi. Nah, jadi si stok akan membantu kalian. Jadi di YouTube berikutnya kami akan coba share apa aja saham yang sedang diakumulasi. Nah, bagaimana volumenya. Jadi bagi kalian yang mau invest jangka panjang, analisa big money ini tetap bisa kita pakai. Kalau kalian masuk sewaktu asing akumulasi, kalian punya kesempatan membeli di best price. Ya. Nah, bagi yang investasi, mungkin kalian concernnya memang di bisnis, kalian membeli bisnis, karenanya kalian tetap mempelajari fundamental secara detail, karena juga mungkin mengejar pembagian profit perusahaannya atau dividen. Nah, tapi kalau kalian melengkapi analisa kalian dengan big money ini, nah kalian jadi tidak perlu menunggu bertahun-tahun sampai saham itu bergerak, ya, dan kalian tidak perlu nyangkut investasi kalian di harga tertentu. Ya, tidak perlu nunggu bertahun-tahun sampai keburu tua ya, baru jadi miliarder saham. Nah, jadi bagi yang mau trader, pencarian kalian berakhir di sini. Nah, sistem big money ini adalah kunci pasti kalian untuk membuka pintu profit di pasar saham. Nah, jadi intinya si stok ingin share ini supaya mindset kalian bisa lebih benar, jangan mengeluarkan cost dan effort yang lebih lagi untuk belajar analisa fundamental atau ikut workshop dan lain-lain kalau tujuan Anda adalah jangka pendek atau trading, di mana trading di pasar saham Indonesia memang lebih menarik sebenarnya karena bukan fundamental yang efektif bagi Anda yang mengincar capital gain gitu ya. Nah, di pasar saham kita kebanyakan orang yang masuk adalah untuk mencari capital gain, ya bukan investasi di bisnis, karena memang dividen dari pasar modal kita itu terbilang kecil, ya, dari negara lain, bahkan hanya beberapa saja emiten yang memberikan dividen yang lebih besar dari deposito. Jadi kalian harus pakai strategi yang tepat
Kalau tujuan kalian capital gain, sudah jelas analisa fundamental ini tidak perlu terlalu kita ambil pusing. Ya, ada yang lebih efektif yaitu analisa big money. Jadi kalian boleh subscribe, like, dan follow Instagram kami di Sistok. Di sana kami akan selalu share tentang analisa big money ini. Bagaimana kita memilih saham dari list-list saham yang diakumulasi oleh big money. Oke, sekian dulu. Thank you for watching.